Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita dalam program kisah-kisah dalam Al-Quran. Edisi kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada edisi sebelumnya, telah kita sampaikan kisah tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Kita sebutkan bahwa orang-orang Babil atau kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu terbungkam, terbungkam dan mereka sadar akan kekeliruan mereka, yaitu menyembah patung-patung yang sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan memberikan manfaat untuk orang lain atau mendatangkan bahaya untuk orang lain. Justru patung-patung tersebut, mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu yang menghancurkan patung-patung tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat ke-64, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Maka mereka, yakni kaum Nabi Ibrahim, telah kembali kepada kesadaran dan lalu mereka mengatakan innakum antumudz zalimun, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, namun disebutkan bahwa kesadaran mereka ketika itu tidaklah berlangsung lama. Setelah itu mereka pun kembali kepada sikap penentangan mereka. Mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Bagaimana bisa engkau menyalahkan kami dan mengolok-olok kami dan menyuruh kami untuk bertanya kepada patung itu, sedangkan engkau tahu bahwa patung tersebut tidak dapat berbicara. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang Babil, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, "Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun." Kemudian mereka, yakni kaum Nabi Ibrahim, menundukkan kepala mereka lalu mengatakan, sesungguhnya engkau, wahai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Nah, menanggapi perkataan tersebut, maka Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-66 sampai dengan 67. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mengisahkan tentang perkataan Ibrahim alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qal afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Maka, mengapakah kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat
sedikit pun, dan tidak pula memberi bahaya kepada kamu. Uffil lakum, kata Ibrahim, ya, celakalah kalian, walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Celakalah kalian, ya, dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami? Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika mereka, yakni penduduk Babil atau kaum Nabi Ibrahim, mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sedangkan mereka sendiri ketika itu merasa terdesak, ya, dan kalah dalam dialog. Mereka tak mampu, ya, tak memiliki alasan yang kuat untuk membenarkan perbuatan sesat mereka, yaitu menyembah patung. Maka mereka pun memulai menggunakan, ya, tindakan kekerasan. Mereka menyeru dengan keras dan mengancam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencelakakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an, qalu harrikuh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, ya. Mereka berkata, bakarlah dia, ya, bakarlah Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar hendak bertindak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengetahui, ya, dan mendapatkan bahwa dirinya dalam bahaya, maka ia menyerahkan sepenuhnya hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertawakal, ya, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api yang menyala, ia mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan dia sebaik-baik pelindung. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ayat berikutnya dalam surah Al-Anbiya 69 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim alaihi salam. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan firman-Nya, tepatnya dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya 69, ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam yang ketika itu dibakar, ya, oleh kaumnya. Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, kata Allah, wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan wasalama dan menjadi keselamatanlah, ya, bagi Ibrahim, niscaya Ibrahim alaihissalam akan merasakan kesakitan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, ya, poin berikutnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kita akan sampaikan kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berhadapan dengan manusia yang mengaku Tuhan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Al-Imam Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala menyebutkan bahwa nama manusia yang mengaku Tuhan tersebut adalah Namrud, ya, seorang penguasa ataupun raja di Babil ya pada masa itu. Disebutkan bahwa Namrud bertanya kepada Ibrahim alaihissalam tentang keberadaan dan siapa Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ibrahim mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibrahim pun menjawab ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan ya dialog antara keduanya di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk." Apakah kalian tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Allah karena Allah telah memberikan kepada orang tersebut ya kekuasaan. Id qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim mengatakan ya, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Maka orang itu mengatakan, saya juga dapat menghidupkan dan mematikan. Qala Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Maka Ibrahim mengatakan, ya sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Maka terdiamlah, ya terbungkamlah orang kafir tersebut dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 285. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah berupaya untuk terus ya berdakwah kepada kaumnya dengan menempuh berbagai cara ya dan juga sarana. Namun Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan dari kaumnya melainkan penyimpangan dan kesesatan. Maka ia pun memutuskan untuk berhijrah ya, meninggalkan tempat tinggalnya yaitu Babil menuju tempat lain ya, dengan harapan di tempat lain tersebut ia bisa ya mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan perkataan Ibrahim alaihissalam ya, fa amana lahu Lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dan berkatalah Ibrahim ya, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Al-Ankabut 26. Ya. Disebutkan ya bahwa tidak ada yang beriman bersama Ibrahim alaihissalam ketika itu selain istrinya Sarah dan keponakannya Lut. Maka Ibrahim alaihissalam membawa keduanya berhijrah ya, meninggalkan Babil di Irak menuju Syam, bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan para nabi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Telah kita sebutkan ya sebelumnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya Sarah berhijrah ya, meninggalkan Babil menuju Syam. Namun dikarenakan beberapa sebab ya, disebutkan bahwa ketika itu Syam dalam kondisi kekeringan, maka Ibrahim pun pindah dari Syam menuju Mesir. Nah, di Mesir terjadilah peristiwa yang menakjubkan ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang marfu hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwa suatu hari Ibrahim bersama Sarah tiba di wilayah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang jahat. Maka ya dikabarkan kepada raja itu bahwa ada seorang laki-laki, maksudnya adalah Ibrahim ya, datang ke Mesir dengan membawa seorang wanita yang amat cantik. Maka sang raja pun mengirim utusan untuk bertanya kepada Ibrahim tentang siapa wanita yang dimaksud. Ketika utusan tersebut bertanya kepada Ibrahim terkait wanita itu, maka Ibrahim mengatakan bahwa wanita itu adalah saudarinya. Nah, setelah itu Ibrahim menemui Sarah istrinya dan mengatakan kepada Sarah, "Wahai Sarah, ya di muka bumi ini tidak ada
seorang mukmin pun selain aku dan engkau. Sang raja bertanya kepadaku tentangmu, lalu aku katakan bahwa engkau adalah saudariku. Maka untuk itu janganlah kau dustakan aku. Arti kata, Ibrahim menginginkan agar Sarah ketika ditanya oleh raja itu, dia juga menjawab bahwa dia adalah saudari dari Ibrahim alaihissalam. Nah, ringkasnya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga ya dan menyelamatkan Sarah dari kejahatan yang ingin dilakukan oleh raja tersebut kepadanya. Dan Sarah pun pulang ya menemui Ibrahim alaihissalam dengan membawa seorang pelayan yang bernama Hajar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah menghadapi ujian yang menimpanya dan istrinya Sarah ya di Mesir, maka Ibrahim alaihissalam kembali lagi ya ke negeri Syam dan menetap di sana. Disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam ya hingga usia senja ia belum memiliki keturunan. Sementara Sarah sendiri ya yang melihat Ibrahim ternyata memiliki tekad yang kuat ya, keinginan dan harapan yang kuat untuk memiliki keturunan. Maka ia pun ya dengan ridha menghadiahkan pelayannya Hajar untuk dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki keturunan kepada Ibrahim melalui Hajar. Maka ya Ibrahim pun menikahi Hajar. Dari pernikahan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki keturunan yang baik dan soleh, yaitu Ismail alaihi salam. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen ketiga. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan tadi bahwa ya Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Dan Allah Subhanahu wa taala ya melalui pernikahan tersebut memberikan rezeki kepada Ibrahim berupa keturunan yang saleh, yaitu Ismail alaihissalam. Al-Imam Ibnu Katsir ya rahimahullahu taala menyebutkan dalam kisah para nabi bahwa para ahli sejarah mengemukakan Hajar ya melahirkan Ismail alaihissalam ketika Ibrahim berusia 86 tahun. Dan kelahiran Ismail itu adalah 3 tahun sebelum kelahiran Ishak alaihissalam. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya yang akan kita sampaikan ya pada edisi kali ini adalah tentang kelahiran Ishak alaihissalam. Setelah kelahiran Ismail alaihissalam, ya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam berita gembira selanjutnya, yaitu kelahiran Ishak dari istrinya Sarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam Al-Qur'an tentang utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa malaikat yang membawa berita gembira tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, ya, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu para malaikat yang dimuliakan? Id dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumum munkarun. Ingatlah ketika mereka, yakni tamu-tamu tersebut, masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim menjawab, salam adalah orang-orang yang tidak kepada orang-orang yang tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Maka Ibrahim pun pergi ya dengan diam-diam dan menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk.
faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Ya, kemudian Ibrahim pun menghidangkan daging anak sapi yang gemuk tersebut kepada tamu-tamunya dan mengatakan, silahkan Anda makan. Fa'aujasa minhum, silahkan Anda makan, ya. Fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bigulamin alim. Namun ketika itu tamunya tidak mau makan, dan itu membuat Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka mengatakan, la takhaf, jangan engkau takut, wa basyaruhu bigulamin alim. Kemudian tamunya tersebut memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, ya, dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Kemudian istrinya, ya, Sarah datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri dengan mengatakan, aku adalah seorang perempuan yang tua, yang mandul, seperti itu, ya. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankannya, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Az-Zariyat 24 sampai dengan 30. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu adalah kisah tentang kelahiran Ishak alaihissalam, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak, ya. Ismail dan Ishak alaihissalam. Ismail adalah anak beliau dari Hajar. Dan masyhur, ya, di tengah kita kisah tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam membawa anaknya Ismail yang masih menyusu dengan ibunya Hajar pindah ke kota Makkah. Padahal ketika itu, ya, tak seorang pun yang berada di sana. Kemudian setelah Ibrahim membawa Ismail dan Hajar ke Makkah, maka ia pun meninggalkan istri dan anaknya tersebut dan membekali mereka dengan geriba, yakni wadah air dari kulit yang berisikan air dan sekantung kurma. Nah, ketika Hajar, ya, melihat Ibrahim meninggalkan dirinya dan anaknya, maka ia pun mengikuti Ibrahim dan mengatakan, wahai Ibrahim, ya, mengapa engkau meninggalkan kami di sini? Sebuah tempat yang tidak terdapat manusia dan tidak siapapun ada di sini. Terus, ya, Hajar mengatakan seperti itu, namun Ibrahim disebutkan tidak menoleh ke belakang. Maka Hajar kembali mengatakan, Allahul ladzi amaraka bihada. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau untuk meninggalkan kami di sini? Qala na'am. Ibrahim mengatakan ya. Maka Hajar kembali mengatakan, idan la yudayyi'una. Kalau begitu, kalaulah Allah yang menyuruh engkau untuk meninggalkan kami di sini, maka saya yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kemudian dia pun pulang. Maka Ibrahim terus pergi meninggalkan, ya, Hajar dan anaknya di Makkah. Sampai ketika dia tiba di sebuah bukit yang bernama Saniyah, ya, maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim ke-37, ayat ke-37. Nah, dan kisah tersebut, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sedangkan Ishak putra kedua beliau adalah berasal dari Sarah, dan Allah telah menyebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub nafilah wa kullan ja'alna sholihin. Dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah dari kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang soleh. Ishak adalah putra Ibrahim dari Sarah, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya.
kisah tentang utusan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar gembira tentang kelahiran Ishak kepada Ibrahim dan istrinya Sarah. Sementara Yakub adalah anak Ishak dan merupakan cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya yang dapat kita sampaikan di pertemuan kedua ini terkait kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Semoga kita bisa melanjutkan nanti kisah-kisah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.